Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul, NIM 212221065, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka, Cabang Buton Tengah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru, Bahasa Indonesia. Tahun 1942 sampai 1945, masa kependudukan Jepang, Jepang melarang bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bahasa Indonesia. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret tahun 1947, melalui SK nomor 264 atau BHG A 47, materi pendidikan pengajar dan kebudayaan MR Soewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Tahun 1948 berbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa yang nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1972, Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50, selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri.
pada tanggal 21 sampai 26 November 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ini, Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dalam perkembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di garis-garis besar haluan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Tahun 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 7.005 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari pusat pembinaannya dan perkembangan bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya yaitu terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Hong Kong, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan perkembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Demikianlah penjelasan saya tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.